过的才，而非苍兰。你想必已经达到了不要复用。极之境上还有一个堂堂战神之魂。 Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Bupi di pembahasan alur cerita Donghua spoiler yang berjudul Peerless Battle Spirit episode 138, 139, dan 140. Namun seperti biasa, Mimin mohon maaf dikarenakan beberapa hari yang lalu Lengko Bupi ini terkena dolar kuning. Jadi Mimin mohon bantuannya untuk kalian semua bantu like, komen, dan subscribe channel Lengko Bupi 3 agar Mimin lebih semangat lagi dalam uploadnya. Nah, kalau ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas. 将那藏头鹿也敢乱闯，炼制了数。 Oke, pada episode kali ini, yang mana singkatnya cerita kelihatan senior Gong, lalu semua murid Dao Saking Mountain juga sama karena musuh Dao King itu berarti juga adalah musuh dirinya. Mendengar itu pun ekspresi Juheng sepertinya berubah dan dia tidak menyangka bahwasannya pemimpin kedua tim itu sangatlah geram. Murid dari kekuatan ini malah mendukung kepada si Dao King. Dan kelihatan ia langsung berkata kepada kedua saudara, dia akan menyaksikan kalian semua di aliansi Dao. Dan dia akan membayar 2 kali lipat. Namun tentu saja senior Gong dan yang lainnya ia tidak peduli. Dia menegaskan lebih baik dia menjaga dirinya sendiri dan jangan lakukan hal yang bodoh. Sementara nampak MC kita Cinan mencibir kepada Juheng. Hal itu pun membuat Juheng semakinlah kesal. Lalu Dao King dia pasti sudah melakukan sesuatu hal karena bagaimana bisa kedua murid Dao Saking Mountain berada di pihaknya. 那样岂不是让人三皇子？欺人太甚！ Namun di saat itu kemudian formasi teleportasi aktif dan langsung kelihatan kekuatan teleportasi semua orang langsung ke medan perang kuno. Sementara orang teleportasi keempat di tempat itu acak-acakan terlihat. Kinanlah muncul di seberang sungai. Cinan menyadari bahwasannya sungai ini telah mempunyai kesadaran spiritual. Dan dengan menggunakan mata dewa perang, Cinan mendapati seperti ada harta karun di sungai ini. Lalu Cinan membaskan pedangnya dan membelah sungai itu menjadi 2 bagian. Lalu Cinan mengambil sebuah artefak dari sungai itu. Kemudian Cinan mendapati bahwasannya artefak ini adalah sisa-sisa artefak di masa dulu. Dan ia langsung menggunakan kristal martial spiritnya. Namun di saat itu tiba-tiba Luan Feng menemukan MC kita Cinan. Membuat Cinan tidak menyangka bahwasannya Luan Feng berhasil menemukannya. Lalu Luan Feng menjelaskan bahwasannya dia sudah berlatih ilmu bela diri dan ia sudah terjebak di dalam air dan ia dengan mudah melacak terhadap diri Cinan. 都是，正好让我看看。错，亲。 Lalu Dao King dikarenakan dia sudah memakai jiwa dewa pedang, maka dia akan membawa Dao King mewarisi pedang suci. Lalu dengan segera Luan Feng membawa Cinan ke sebuah tempat dengan aura pedang yang sangat kaya dan sangat banyak. Cinan menyadari bahwasannya aura pedang yang ada di tempat itu sangatlah mengerikan pisan. Luan Feng menjelaskan bahwasannya aura pedang yang mengerikan itu adalah jejak aura pedang suci. Tiba-tiba pedang Cinan melayang-layang dengan sendirinya dan terlepas dari kendali Cinan. Sepertinya ada suara yang mengendalikan pedang itu. Namun tiba-tiba pedang itu pun melesat menyerang ke arah Cinan atau babang MC kita dan sang sadereknya yaitu Luo Peng. Membuat mereka berdua pun sangat terkejut pisan dikarenakan untungnya mereka bisa menghindari. Namun tiba-tiba serangan kedua pedang itu melesat dari belakang. Membuat MC kita Cinan pun tidak siap dan pedang itu berhasil melukai pipi babang MC kita Cinan. 将那藏头鹿尾的鼠， 阐明前辈， Namun dengan menggunakan monitor, MC kita Cinan langsung menangkap pedangnya dan langsung datanglah sosok misterius yang berpakaian merah muncul. Lalu sosok itu pun langsung berkata bahwasannya
Aku tidak menyangkamu sama sekali bisa menahan aura pedang. Tetapi itu pun hal yang wajar karena sekarang dia hanyalah segelintir aliran ingatan dari jiwanya. Karena tubuh aslinya itu sudah tidak ada lagi. Karena jika tidak, dia bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Kemudian sosok yang misterius itu langsung menempelkan satu jarinya ya geng di kening MC kita Chinan sembari berkata, dia bertemu dengan Chinan di saat waktu yang tepat. Dan kesadaran ilahi dia sudah mulai menghilang. Dan dikarenakan Chinan adalah pendekar pedang yang sudah ditakdirkan, ia mewariskan teknik pedang terkuat kepada Chinan. Chinan pun langsung nanya bahwasannya bisa terlihat dan ia menerima warisan orang tersebut. Lalu sebelum sosok itu pun menghilang sepenuhnya, sosok itu pun sambil berkata, nah, ingat, teknik yang ia wariskan itu adalah sebuah teknik pedang yang begitu cantik. Melihat semua itu pun membuat Duoking, ia pun langsung diam dan tidak menyangka. Lalu tebakannya memang benar bahwasannya Duoking akan diakui oleh pedang suci. 些关于那位大人的事啊，你可知老铁之力只能在这。 Lalu kelihatan Chinan, ia langsung bersila dan menutup matanya untuk memahami teknik pedang yang sebelumnya diberikan. Dan setelah 1 hari berkultivasi, Chinan pun membuka matanya. Lalu kelihatan Chinan tidak menyangkanya sama sekali bahwasannya ia 1 hari telah berlalu. Luan Peng ia langsung meminta kepada Chinan untuk berterima kasih kepada dirinya karena dia telah selalu menjaga terhadap Chinan. Jika tidak, bagaimana mungkin ya geng akan memahami teknik pedang dari senior dengan ketenangan pikiran. Apakah kamu sudah menyadari betapa berharganya terhadap diri Luan Peng? Namun Chinan mengabaikan perkataan dari Luan Peng. 是都是这三殿下，凤凰树传给你。 Lalu Chinan berkata bahwasannya Luan Peng kenapa dia tidak melihat kepada jurang yang ada di hadapannya. Chinan langsung mengendalikan pembicaraan. Ia membuat Luan Peng sangatlah kesal. Namun kemudian mereka berdua pun pergi ke dasar jurang yang ada di hadapannya. Setelah sampai di dasar jurang, terlihat ada banyak sekali tanaman obat dan juga fragmen artefak yang ada di tempat itu. Dan juga mereka berdua pun langsung menemukan ada sekitar 100 token crimson yang ada di tempat itu. Chinan langsung berkata bahwasannya aku akan membagi 100 token crimson ini dan setengah dengan diri Luan Peng. Namun Luan Peng ia malah menolaknya sembari dia menjelaskan dia di sini karena permintaan dari Patriarch Clan. Dia tidak akan mengambil apapun dari tempat ini. Tetapi Chinan memaksa Luan Peng untuk membagikan token crimson ini setengah dengannya. Yang alhasil Luan Peng pun hanya bisa menerimanya. Dikarenakan waktu sebentar lagi akan malam, mereka berdua pun menginap di jurang itu. Terlihat Luan Peng sudah tertidur lelap ya geng, dikarenakan kecapean mungkin dan tunuh pisan ya. Namun kelihatan MC kita Chinan di sisi lain nampak 我还活着？什么？ 是南天门和苍耳。 Dan diri Chinan memutuskan untuk menyerap semua ramuan-ramuan yang ada di tempat ini lalu berkultivasi. Singkatnya cerita, pagi pun telah tiba. Terlihat Luan Peng ialah terbangun dari tidurnya. Namun dia langsung terkejut ketika mendapati bahwasannya kultivasi Chinan telah naik ke ranah martial spirit ke ranah ke-7 dengan waktu yang singkat. Dan tentunya hanya dalam waktu 1 malam. Chinan menjelaskan bahwasannya waktu semalam itu dia tidaklah tidur dan dia malahan berkultivasi. Selanjutnya Chinan pun meminta Luan Peng untuk membawakan dia pergi ke tempat selanjutnya. Luan Peng berkata, selanjutnya kita akan pergi ke makam martial Sovereign. Tidak lama setelah itu mereka pun telah sampai di makam martial Sovereign itu. Luan Peng menjelaskan makam itu memerlukan banyak energi spiritual untuk membukanya. 滚吧！别人若是知晓，你这点小伎俩可骗。 Lalu Chinan pun mengetahui bahwasanya 3 praktisi bintang juga sampai di tempat itu. Ketiga praktisi bintang itu tidaklah menyangka bahwasanya mereka akan bertemu dengan Duoking. Duoking lagi-lagi dan lagi-lagi ya geng. Namun Chinan ya langsung terkejut tipis. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba sekelompok orang juga telah sampai di sana. Salah satu dari orang tersebut tiba-tiba melesat ingin masuki ke makam. Akan tetapi di saat dia menyentuh makam di sana, sosok itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi kabut darah. Luan Peng bertanya-tanya apa yang terjadi kepada orang itu, apakah orang itu sudah meninggoy. Tiba-tiba mendengar sebuah ocehan suara dari makam yang terlihat adalah sosok tengkorak. Lalu tengkorak itu berkata, siapapun yang ingin masuk ke makam harus membayar energi spiritual ya geng, dan jika tidak maka bersiaplah untuk meninggoy. Semua orang pun langsung menyadari bahwasannya hanya dia dan Duoking yang memiliki energi spiritual yang paling banyak.
Karena waktu di kota itu, waktu itu Duo King lah yang telah menyerap semua aura spiritual. 早已是不足， 我还活着。 就有2个灵魂。 Dan semua energi spiritual sudah ada di sang diri Duo King, sehingga semua orang pun memaksa Qinan untuk mengeluarkan energi yang ada dalam dirinya agar mereka semua bisa memasuki makam. Namun Qinan tentu saja menolak untuk mengeluarkan apalagi itu secara cuma-cuma, sehingga Qinan mengeluarkan auranya sendiri untuk menggertak mereka semua. Dan semua orang merasakan aura dari Qinan dan membuat 3 praktisi bintang terkejut tidak menyangka bahwasanya Duo King telah ke ranah martial spirit tingkat ke-7. Hal itu pun membuat semua orang kelelahan, apalagi sang MC kita dengan tingkat kultivasi Qinan yang cukup tinggi. Mereka sama sekali tidak menyangka ya game bisa menyalahkan MC kita Qinan walaupun mereka semua bekerja sama. Namun mereka juga tidak ingin melepaskan kesempatan ini dalam kesempitan mereka. 都出发了。你们3现在心情不错。 Lalu martial spiritnya, kelihatan martial spirit yang itu dikarenakan makam martial spirit ini adalah kesempatan sekali dalam seumur hidup mereka. Dan jika mereka tidak masuk ke dalam makam itu, maka mereka semua akan menyesal selama seumur hidup. Qinan langsung mengumumkan kepada semua orang, jika kalian ingin energi spiritual yang ada dalam dirinya, maka kalian harus membayarnya dengan batu yuan. 10.000 batu yuan akan ditukar dengan 100 selai energi yang ada dalam dirinya. Mendengar itu pun semua orang menjadi senang untuk menukarkan batu yuan dengan energi yang ada dalam diri Qinan. Hal itu pun membuat MC kita Qinan sangat senang sekali dikarenakan dirinya akan banyak panen batu yuan. Tetapi Qinan langsung setuju kepada 3 praktisi bintang. Dan di sini mereka bertiga tidak percaya bahwasanya Qinan akan menukar energi yang ada di dalam dirinya walaupun mereka mengeluarkan batu yuan. 又去帮助一个， 不是大大降低了。 三， Dikarenakan mereka tahu konflik antara diri mereka dan Qinan, sehingga Qinan kemungkinan akan menipu mereka bertiga. Qinan lalu meminta Luan Peng untuk pergi masuk ke makam untuk lebih dulu, karena dia akan mengurus mereka bertiga. Lalu Luan Peng terkejut bahwasanya Luan Peng apakah dia akan melawan mereka bertiga secara sekaligus. Lalu janganlah bodoh, walaupun kultivasi dia telah meningkat tetapi bukan lawanan mereka bertiga sekaligus. Namun Qinan pun tidak mendengarkan pengingatan dari Luan Peng, dan Qinan tetaplah meminta Luan Peng untuk pergi terlebih dahulu. Alhasil Luan Peng akhirnya pergi dan menurut kepada MC kita Qinan untuk masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Sementara itu Qinan mulai melesat menyerang ke arah ketiga praktisi bintang. Dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan. See you next di video pembahasan.